Al-Imam Al-Faqihani berkata, aku telah membuktikan salawat ini. Sebelum tidur, aku membacanya hingga aku tertidur. Dan aku pun bermimpi melihat wajah Rasulullah SAW yang mulia berada di dalam rembulan. Aku bercakap-cakap dengan beliau SAW. Setelah itu, wajah beliau lenyap di dalam rembulan. Dan dengan kemuliaan Nabi SAW, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diriku memperoleh berbagai kenikmatan lain yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang membaca salawat tersebut di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dicintai Allah, mau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, baca salawat ini 11 kali sebelum tidur. Sahabatku yang dicintai Allah, kerinduan sebagai seorang mukmin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerinduan yang paling jujur dan paling suci. Tidak ada cinta yang melebihi cinta kepada Nabi akhir zaman. Sosok yang membawa cahaya hidayah di tengah gelapnya dunia. Banyak orang bermimpi bertemu beliau, bukan karena keinginan duniawi, tetapi karena rindu yang tumbuh dari iman dan solawat yang terus mengalir dari hati. Bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi bukanlah perkara yang mustahil. Ia adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hamba pilihannya. Para ulama menjelaskan bahwa mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar. Sebagaimana sabda beliau bahwa setan tidak dapat menyerupai dirinya. Maka mimpi ini bukan sekedar bunga tidur, melainkan anugerah ruhani yang agung. Sahabat yang dirahmati Allah, salah satu kunci terbesar untuk membuka pintu perjumpaan ruhani dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak membaca solawat kepadanya. Solawat bukan hanya doa, tetapi jembatan cinta antara umat dan nabinya. Semakin tulus solawat dilantunkan, semakin dekat pula seorang hamba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia, di alam mimpi maupun kelak di akhirat. Para ulama dan para wali-wali Allah sejak dahulu telah mengamalkan berbagai salawat khusus dengan adab dan istiqomah tertentu. Di antara salawat yang sangat masyhur dalam kitab-kitab amalan para solihin adalah salawat yang dikenal dengan salawat ruh Nabi. Salawat ini diyakini memiliki keutamaan besar, khususnya bagi mereka yang mengamalkannya sebelum tidur. Salawat ini bukan sekedar bacaan biasa, tetapi doa yang secara khusus ditujukan kepada ruh, jasad dan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mencerminkan adab yang sangat halus dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengakui kemuliaan beliau di alam ruh, di alam jasad dan di alam kubur. Karena itulah salawat ini sangat dalam maknanya dan sangat tinggi nilainya. Sahabat yang dicintai Allah, banyak kisah para ulama yang mengamalkan salawat ini dengan penuh keyakinan. Lalu Allah Subhanahu wa taala bukakan hijab atau penghalang sehingga mereka bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang melihat wajah beliau bercahaya, ada yang diajak berbincang, bahkan ada yang diberi nasihat langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya.
Semua ini terjadi bukan karena kehebatan manusia, tetapi semata-mata karena rahmat Allah melalui salawat yang senantiasa dibaca. Kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seharusnya tidak hanya diucapkan, tetapi dibuktikan dengan amalan. Salah satu amalan yang paling ringan di lisan namun paling berat di timbangan adalah solawat. Apalagi jika solawat tersebut diamalkan dengan niat yang lurus, adab yang benar, dilakukan di waktu yang penuh ketenangan, dan dilakukan istiqomah seperti sebelum tidur. Sebelum mengetahui cara mengamalkannya, marilah kita renungi terlebih dahulu bacaan solawat yang agung ini beserta makna dan kisah keutamaannya, sebagaimana yang tercantum dalam kitab para ulama. Bacaan dan penjelasan berikut hendaknya dibaca, didengar dengan hati yang khusyuk dan penuh rasa hormat. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada ruh Sayyidina Muhammad di antara semua ruh, dan kepada jasad beliau di antara semua jasad, serta kepada makam beliau di antara semua makam. Dari Imam Sya'rani rahimahullah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca salawat dengan cara yang dikemukakan di dalam salawat ini atau salawat ruh, maka ia akan melihatku di dalam mimpi. Barang siapa melihatku di dalam mimpinya, maka ia akan melihatku di hari kiamat. Barang siapa melihatku di hari kiamat, maka aku akan memberikan syafaat kepadanya. Dan barang siapa yang aku berikan syafaat, niscaya ia akan meminum dari telagaku, dan Allah mengharamkan jasadnya dari sentuhan api neraka. Al-Faqihani berkata, aku telah membuktikan salawat ini. Sebelum tidur, aku membacanya hingga aku tertidur, dan aku pun bermimpi melihat wajah Rasulullah SAW yang mulia berada di dalam rembulan. Aku bercakap-cakap dengan beliau SAW. Setelah itu, wajah beliau lenyap di dalam rembulan. Dan dengan kemuliaan Nabi SAW, aku memohon kepada Allah agar diriku memperoleh berbagai kenikmatan lain yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW bagi orang-orang yang membaca salawat tersebut di atas. Sahabat yang dirahmati Allah, adapun cara mengamalkan salat ini sebelum tidur, lakukanlah dengan adab sebagai berikut. Pertama, berwudu terlebih dahulu, lalu duduk atau berbaring menghadap kiblat jika memungkinkan. Yang kedua, niatkan di dalam hati untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap perjumpaan dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga, bacalah salawat ini minimal 11 kali. Dan jika mampu 33 kali, dan jika lebih mampu 41 kali, itu lebih utama. Bacalah dengan suara pelan, penuh penghayatan, lalu tutuplah dengan doa
agar Allah Subhanahu wa taala memperkenankan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi yang benar. Setelah itu bacalah doa sebelum tidur, lalu tidurlah dalam keadaan berzikir hingga terlelap. Akhirnya semua kembali kepada ketulusan hati dan kehendak Allah Ta'ala. Jangan menjadikan amalan ini sebagai tuntutan, tetapi sebagai ungkapan cinta, sebagai ungkapan iman dan rindu. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, satu salawat yang tulus bisa membuka pintu perjumpaan yang selama ini hanya ada di dalam doa kita. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk umat yang istiqomah bersalawat, dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dianugerahi syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, selamat mengamalkan. Semoga berkah bermanfaat dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.